Ini adalah Joni dan Jupri, seorang karyawan swasta yang baru saja bekerja selama 3 bulan. Mereka mempunyai gaji pokok yang sama dengan nominal 5 juta rupiah. Namun, keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengelola gaji yang mereka dapatkan. Jup, kita udah 3 bulan kerja nih. Ayolah ganti HP. Buat apa? HP gue masih bener kok. Bukan masalah bener gak bener lah. Maksud gue tuh ganti ke merek yang lebih berkelas. Merek apaan? iPhone lah, lu lihat di anak di kantor sekarang ya. Semuanya udah pada pakai iPhone cuy. iPhone kan mahal cuy. Ya jangan beli cash lah, pakai cicilan aja udah. Enggak lah, sayang duit gue. Lalu aneh banget diajak naik kelas malah nggak mau. Ya udahlah, terserah lu. Setiap kali mereka mendapatkan gaji, Joni dan Jupri memiliki perbedaan cara mengatur uang. Joni selalu menggunakan uang gajinya itu untuk sesuatu yang konsumtif, seperti belanja pakaian, jalan-jalan, nongkrong, dan banyak cicilan. Sementara Jupri, ia selalu konsisten menyisihkan uang untuk kebutuhan, tabungan, dana darurat, dan sisanya untuk hal-hal produktif. Jup, besok malam ikut clubbing lah sekali-kali. Aduh, gue gak suka begituan. Ya makanya lu cobain dulu, pasti lu suka, gue yakin. Udah lu aja lah, lagian gue juga kalau malam udah ada agenda. Agenda apaan lu? Nyari duit lah. Lu mau nyari duit di mana lagi? Hah? Ngamen? Trading lah. Ya ilah lu gaya-gayaan trading, judi kayak gitu mah. Trading itu bukan judi, karena gue udah analisa dan gue udah pelajari cara-caranya. Emangnya lu trading apa? Forex? Ya itu mah tebak-tebakan kali, yang kayak dulu tuh yang siapa tuh yang ketangkep, hati-hati lu. Bukanlah, forex itu jual beli mata uang yang bisa kita atur sendiri kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar. Jadi kita yang nentuin selama kita tahu cara-caranya. Beda kasusnya yang pernah viral dulu, yaitu kebanyakan orang cuma bisa nebak harga, dan itu ya beneran judi karena nggak ada manajemen resiko, nggak bisa kapan waktunya keluar, dan itu udah disetting. Makanya sekarang gue lagi belajar teknikal, fundamental, manajemen resiko. Soalnya ya kalau buat trading ini benar-benar penting. Oh, terus lo pakai apa? Aman nggak? Nah, gue pakai aplikasi Finex karena ini udah legal di Indonesia ya. Soalnya udah diawasi oleh Bapepti, JFF, dan juga KBI. Terus enaknya, di sini kita juga bisa mulai trading cukup dengan $10 atau 150 ribuan aja ya. Dan bisa juga pakai leverage 1.500. Terus deposit dan penarikannya juga tanpa komisi ya. Dan di sini juga tersedia bank-bank besar Indonesia. Ya, tapi tetap aja lah ribet, mesti bisa baca itu apa sih namanya yang garis-garis itu tuh. Oh, itu namanya garis chart. Ya itu emang penting sih ya. Seenggaknya kita tahu lah basic teknikal. Tapi tenang kok, buat yang masih bingung, enaknya di Finex itu udah ada fitur AI-nya. Jadi kita tinggal klik analyze, terus nanti dikasih tahu pergerakan harga berikutnya bakal kemana. Dan ini ngebantu banget buat kita open posisi. Tapi ya udahlah, itu ntar aja lah. Gue juga belum tertarik. Mending uangnya buat cari hiburan kayak buat belanja kayak apa kayak. Biar gak pusing gue. Oh ya udah, kalau lo emang gak tertarik buat belajar ngasilin uang sekarang mah. Nah buat kalian ya yang mau belajar atau mau mulai trading juga, langsung aja klik link di deskripsi video ini ya. Coy, ayolah bulan depan jalan-jalan. Pergi kemana John? Ya deket-deket aja lah, pantai. Bener tuh ya, kita mesti nyari sunset. Nah iya itu bener tuh, kita mesti ngeliat sunset. Soalnya selama kita pulang kerja kan kita gak pernah tuh liat sunset. Iya, bukannya kita ngeliat sunset malah ngeliat karyawan kena santet. Kebiasaan Jupri sangat berbeda dengan kebanyakan karyawan lain. Di saat semua rekan kerjanya lebih sering menghabiskan waktu di luar, namun si Jupri selalu fokus dengan tujuannya. Gue nggak bisa nih ya selamanya kerja sama orang lain. Gue harus bisa bermain di game yang gak banyak orang lakuin. Job, kalau bulan ke pantai nih, ayo ikut. Gak bisa gue. Lu mana nggak bisa terus, sekali-kali orang mah healing gitu, gak usah nyari duit mulu. Ya lu juga sama lah, sekali-kali fokus nyari duit, jangan healing mulu. Ya elah malah dibalikin. Dengar nih ya Job ya, work-life balance. Waktunya kerja ya kerja, waktunya senang-senang ya udah senang-senang. Oh ya udah kan cara seneng gue ya mesti nyari duit, udah. Duat duit, bosen gue dengernya ya. Saya mau dibawa mati aja tuh duit. Iya gue tahu uang gak bakal dibawa mati, tapi usah aja lu ya kalau sampai minjem duit. Sudah hampir 1 tahun mereka bekerja, perbedaan yang paling mencolok dari mereka berdua adalah tentang mental dan mindset. Joni selalu melihat gaji itu sebagai sesuatu yang bisa membuat dirinya aman. Dia fokus menghabiskan uang untuk saat ini karena merasa bulan-bulan berikutnya sudah pasti mendapatkan uang lagi. Sementara Jupri, ia melihat gaji ini adalah tahap awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia fokus membangun pondasi, baik secara finansial maupun skill. Ia sadar, jika dirinya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, maka dia harus bisa menghadapi sebuah resiko. Dan karena itu, Jupri sangat fokus mempelajari cara untuk mengantisipasi resiko. John, ini THR mantap juga ya?
Kita langsung dapat 1 kali gaji loh. Iya cok, ini bisa buat belanja banyak nih gue. Belanja apaan lu? Ya belanja apa kek, belanja baju, jaket, celana, ya pokoknya apalah yang bisa gue belanjain. Ingat loh John, lu kerja udah 1 tahun loh. Lu udah punya tabungan belum? Lah ngapain? Justru gue baru 1 tahun nih ya udah nikmatin dulu lah setiap gajian. Oke, tapi menurut lu nih ya John, gaji 5 juta gede nggak? Ya menurut gue lumayan lah gaji 5 juta, buktinya gue sekarang udah punya iPhone nih ya. Motor juga ada 2. Terus gue tiap bulan bisa nonton konser, jalan-jalan. Ya menurut gue, ya oke lah cuy. Oke, kalau emang gaji 5 juta itu gede, tapi kenapa lu setiap akhir bulan sering kehabisan duit? Ya itu mah manusiawi bro, namanya juga kebutuhan dadakan ya wajar aja lah setiap kali bulan gue kehabisan duit. Ya tapi nih ya John ya, mumpung lu masih muda, harusnya lu udah mulai nabung, simpen dana darurat, investasi buat 5 tahun ke depan. Ya udahlah, ntar gue siapin lah. Udah, ntar pokoknya masalah tabungan, masalah investasi, masalah apa kayak halusinasi atau apa. Ntar gue siapin lah biar gak ribet ya ngurusin hidup gue mulu. Johnny mengira merubah habit itu adalah hal yang mudah, apalagi soal mengatur keuangan. Padahal itu adalah godaan terberat setiap orang ketika memiliki uang dan menggunakannya itu untuk apa. John, kamu sekali-kali bantu kayak kebutuhan rumah. Emang rumah butuh apa sih Pak? Itu atap udah mulai pada bocor, kamar mandi juga airnya kotor, makanya itu harus dibenerin. Emangnya kamu mau dibiarin aja apa kayak gitu? Ya udah, berapa duitnya? Ya nggak banyak, paling juga sekitar 3 jutaan. Gede amat 3 juta. Ya nggak ada lah duit segitu mah. Loh, nggak ada gimana? Kamu tuh kerja udah 1 tahun lebih loh John ya. Masa tabungan aja nggak punya? Bilang cicilan aja kamu banyakin ya. Udah kamu mending jual aja tuh, motor 1. Motor 2-2an segala lagi, kira bantu keluarga aja nggak ada. Gaya-gayaan kamu ya. Enak aja nggak lah, nggak bakal Johnny jual. Lagian juga Johnny beli motor 2 ya biar kerja semangat lah Pak. Biar kelihatan gitu kerja tuh ada hasilnya, nggak kayak orang-orang. Halah, kamu ini baru gaji 5 juta aja gayanya udah kayak orang kaya. Awas aja kamu ya. Kalau ada apa-apa jangan ngerepotin orang tua loh. Kamu kalau nggak mau bantu ya udah sekalian aja kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Hah? Berani nggak? Ya udahlah, ntar Johnny urusin dah. Ju, gue minta tolong dong. Kenapa lo? Biasa, pinjem duit. Bosen gue John. Lu tiap akhir bulan minjem mulu ke gue. Jo, gue serius nih Jo, gue butuh bantuan banget nih. Emangnya buat apaan? Itu buat benerin rumah gue, pada rusak soalnya. Gimana ya? Gue tuh nggak bisa tahu terus-terusan ngebantuin lu minjemin duit. Tapi kalau misalkan lu mau minjemin yang lain nih, kayak misalkan lu minta tolong buat gimana caranya ngasilin duit, nah itu gue baru bisa. Supaya lu nggak bergantung terus sama gue, John. Hasilin duit gimana? Ya gue bisa aja ajarin lu trading supaya lu bisa ngasilin duit. Trading modalnya berapa sih, Jup? Udah lah lu bantuin gue dulu lah. Ya, jangan sampai nih motor gue dijual nih gara-gara gue nggak bisa bantu keluarga. Ya udah, lu jual aja motornya. Lagian modal trading itu nggak gede tau. Lu mulai dari 150 ribuan aja udah bisa. Ah, elah. Ya udah kalau nggak gini deh, Jup ah. Gue gade deh motornya ke lu. Ntar kalau misalkan udah ada duit, gue tebus lagi motornya. Nah itu dia. Masalahnya gue lagi nggak butuh motor. Ya udah, makanya Jup pinjemin gue duit lah. 3 juta doang kok. Lu minjem 3 juta pasti bayarnya lama loh, John ya. Gaji lu tuh cuma 5 juta loh, belum buat bayar-bayaran yang lain. Cicilan lu kan banyak tuh. Yang ada ntar utang lu di gue nggak dibayar-bayar lagi. Ya udahlah. Gue cari cara lain aja kalau gitu. Johnny sama sekali tidak ingin menjual motor atau barang-barang yang lainnya. Ia tetap harus menjaga standar gaya hidupnya. Apapun caranya, pasti dia akan lakukan. Sementara Jupri, kehidupan masa depannya sudah terbentuk dengan jelas. Dan selama 1 tahun lebih menjadi seorang karyawan, ia sudah bisa membangun pondasi yang cukup kuat, baik secara finansial, mental, maupun juga kemampuan. Lalu, apakah kehidupan Johnny akan semakin tertekan dan terus-terusan terjebak di lingkaran cicilan? Atau kehidupan Jupri yang malah justru akan mendapatkan ancaman? Jangan sampai ketinggalan ya, tonton di episode berikutnya.